Healing di Alola Region. Mari kita hirup angin segar kepulauan dengan Pokemon kuat di wilayah ini. Namun hanya Pokemon tertentu yang dapat bersaing dengan Pokemon terbaik lainnya. Sun and Moon memperkenalkan Pokemon dalam varian yang lebih segar. Beberapa di antaranya lebih unggul dari yang lain dalam hal kemampuan bertarung. Saat mengevaluasi kekuatan Pokemon Alola, sepertinya kurang adil kalau memasukkan semuanya. Meskipun generasi ke-7 sebagian dikenal karena memperkenalkan Ultra Beast, semua makhluk atau Pokemon jenis ini memiliki total stat dasar yang sama, kecuali Poipole and Naganadel. Statistik ini sangat tinggi dan oleh karena itu merupakan sebagian besar koleksi Pokemon paling kuat di Alola Region. Akses terhadap mereka juga kurang ya. Oleh karena itu, mereka harus dikeluarkan dari evaluasi bersama dengan Pokemon legendaris dan mythical karena alasan yang sama. Sebenarnya aku membahas ini karena ada komentar ini, meskipun memang melenceng ya. Tapi tetap Alola juga akan pembahasannya. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Decidueye. Sebagai Pokemon starter, Decidueye tipe Grass Ghost memiliki total stat dasar yang sangat tinggi. Pertahanan dan kecepatannya tidak terlalu mengesankan, namun statistik ofensif dan special defense-nya cukup tinggi. Decidueye paling baik dengan stat serangannya atau attack-nya, yang memperkuat gerakan Grass dan Ghost-nya yang luar biasa, kayak Leaf Blade dan juga Spirit Shackle. Dengan ability-nya Overgrow, move Grass Decidueye meningkatkan kekuatannya saat HP-nya dalam kondisi rendah. Ini memberikan buff ekstra pada statistik ofensifnya yang sudah mumpuni, menjadikan Decidueye salah satu tipe Grass paling keren dan kuat di Alola Region. Bewear. Bewear yang lucu namun mematikan adalah Pokemon yang menakutkan untuk dihadapi. Stat HP-nya yang luar biasa tebal membuatnya sulit untuk dikalahkan. Dan stat attack-nya yang fantastis memungkinkannya menghabisi banyak lawan dalam satu serangan. Statistik yang tersisa relatif tidak mengesankan. Tetapi Bewear menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang menghancurkan. Meskipun tipe normal tidak terlalu efektif melawan tipe apapun, move tipe normal fisik tetap kuat saat Bewear menggunakannya. Selain itu, tipe fighting sekundernya sangat efektif melawan beberapa tipe. Dan jika Pokemon dengan salah satu tipe lemah melintasi jalur Bewear, lawannya akan mendapatkan masalah. Kekuatan inilah yang menjadikannya salah satu Pokemon tipe normal fighting ganda terbaik di franchise Pokemon. Mudsdale. Mudsdale adalah Pokemon tipe ground yang memainkan penyebaran statnya dengan sangat baik. Spesial attack-nya rendah, tapi itu tidak masalah karena hampir semua gerakan Pokemon ini adalah gerakan fisik, dan itulah yang menonjol. Gerakan fisik yang kuat dari tipe tanahnya seperti High Course Power dan Earthquake membantu menjadikannya dapat bertahan sebagaimanapun keadaannya. Ya meskipun memang tipe ground dapat dibatasi dalam lingkup pertahanannya, hanya melawan 2 jenis tipe dan kebal terhadap 1 jenis tipe. Tapi special defense Mudsdale yang di atas rata-rata dan pertahanan yang tinggi dapat mempertahankannya dalam pertempuran untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi aman banget. Dhelmise. Dhelmise adalah Pokemon yang menarik. Ini adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Grass Ghost, ya kesekian kalinya, tetapi memiliki ability unik yaitu Steel Walker. Ini meningkatkan serangan tipe baja meskipun ia bukan Pokemon tipe Steel. Ini juga secara efektif memberikannya STAB atau Same Type Attack bonus pada tipe Ghost, Grass, dan Steel. Dhelmise sendiri bahkan memiliki move khas tipe Steel yaitu Anchor Shot. Bahkan tanpa buff ini, Dhelmise masih memiliki stat attack yang besar dan akses terhadap beberapa serangan cycle yang sangat baik. Ia sangat lambat namun memiliki kemampuan pertahanan yang kuat untuk melindunginya. Incineroar. Meskipun kelihatannya termasuk dalam tipe yang berbeda alias kelihatan tipe fighting gitu, tapi Incineroar adalah Pokemon tipe Fire Dark yang luar biasa. Dengan statistik defense yang tinggi dan statistik attack yang tinggi, Incineroar dapat menerima serangan dan menanganinya secara efektif. Tidak perlu berkompromi pada satu arah atau yang lain. Meskipun seringkali menjadi yang terakhir karena stat speednya yang rendah, Incineroar tetap berdiri dengan percaya diri. Mirip dengan Decidueye, kemampuan Incineroar Blast memperkuat gerakan fire atau move fire-nya saat stat dalam kondisi merah. Sebagian besar gerakan terbaiknya adalah fisik, sehingga seringkali dapat menyapu bersih tim lawan. Kommo-o. Kommo-o adalah Pokemon tipe Dragon Fighting dan yang pertama dan saat ini satu-satunya pseudo legendary dengan Fighting sebagai sekundernya. Pokemon ini memiliki penyebaran stat yang cukup konsisten, kecuali speed dan HP yang sedikit lebih rendah. Tipe Fighting sekundernya memberikan lebih banyak kemampuan ofensif untuk melawan tipe Ice, salah satu dari sedikit kelemahan Dragon.
Namun ini juga membuatnya sangat rentan terhadap Fairy. Tapi, di sebagian besar pertarungan, Kommo-o sulit dikalahkan karena statistiknya cukup bervariasi untuk menyerap banyak kerusakan dan menghindari gerakan ofensif. Selain itu memang serangannya yang kuat, ditambah dengan statistiknya yang tinggi, terbukti mematikan banget terhadap banyak musuh. Primarina. Seperti starter generasi 7 lainnya, Primarina memiliki kemampuan yang memperkuat gerakan tipe utamanya, yaitu air ketika HP-nya rendah. Kemampuan ini yang disebut Torrent membuat move water Pokemon ini menjadi sangat kuat, apalagi didukung dengan stat special attack-nya yang tinggi. Dengan tipe sekundernya Fairy, Primarina mendapat banyak manfaat dari stat special attack-nya tersebut. Di sisi lain, memang meskipun memiliki stat special defense yang tinggi, ia memiliki pertahanan yang kurang menguntungkan. Primarina seringkali bergerak lebih lambat dibandingkan lawannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah. Namun dalam pertarungan melawan penyerang khusus, Pokemon ini sangat unggul. Golisopod. Golisopod adalah makhluk yang sabar. Ia jarang menyerang terlebih dahulu, namun dapat menerima serangan dengan mudah. Statistik defense-nya cukup tinggi. Hal ini terutama berlaku pada pertahanan fisiknya. Kombinasi tipe Bug Water yang luar biasa dari Pokemon ini semakin membantunya juga. Kombinasi tipe ini membuat Golisopod hanya lemah terhadap Electric, Flying, dan Rock, dan memberikannya kemampuan yang lebih baik dalam prosesnya. STAB yang dipadukan dengan stat attack-nya yang tinggi membuat Golisopod menjadi musuh yang berbahaya untuk dihadapi, terutama jika Pokemon tidak memiliki pertahanan yang tinggi, dan menjadikan Golisopod Pokemon tipe Bug yang kuat. Wishiwashi. Dalam bentuk solonya, Wishiwashi adalah salah satu Pokemon ikan paling lucu tapi juga lemah. Itu menggemaskan tetapi memiliki total stat dasar yang menyedihkan. Namun, ketika masih dalam bentuk School Wishiwashi membuktikan bahwa ada kekuatan dalam jumlah. Satu-satunya persyaratan untuk masuk ke tahap ini adalah Pokemon tersebut berada di atas level 20 dan memiliki setidaknya seperempat dari kesehatan maksimumnya. Ini tidak terlalu sulit ya untuk dicapai. Dan bentuk baru ini adalah monster yang sesungguhnya. Speed dan HP-nya mungkin tetap buruk, tetapi statistik lainnya meroket. Hal ini dapat menjaga HP Wishiwashi di atas seperempat dari maksimumnya untuk jangka waktu yang cukup lama. Sharina. Dengan tipe Pure Grass, Sharina memang memiliki kerentanan ekstrim, tetapi juga memiliki same type attack bonus dengan hanya satu tipenya. Pertukaran ini tampaknya lebih menguntungkan Pokemon daripada merugikannya. Stat attack Sharina yang sangat tinggi memungkinkannya menggunakan berbagai jenis move secara efektif. Kurangnya kerentanan ekstrim membantu statistik pertahanannya yang sudah tinggi, memungkinkannya menahan kerusakan lebih lama lagi. Ini bisa menjadi musuh yang menghancurkan jika tidak diperhitungkan dengan cepat. Tetapi memang pemain non-kompetitif mana peduli ya kan, yang penting hajar lah. Dan itulah beberapa Pokemon Alola terkuat tanpa memperhitungkan beberapa gimmick kayak Legendary, Mythical, dan juga Ultra Beast. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan kalian juga ya. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!